Oke, baik. Selamat jam. Oke, baik. Rekan-rekan, kali ini saya akan berbagi ilmu ya, terkait SQL dan database sebagai bekal ya untuk skill set dari data analitik. Jadi kemarin tuh saya sudah mengikuti sertifikasi ya database administrator dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi atau BNSP. Itu banyak hal ya yang saya dapatkan dari sana, mulai dari pelatihan sampai sertifikasinya. Kemudian saya mencoba menerapkan beberapa ilmu yang saya dapat di sana di pekerjaan saya ya, yaitu sebagai market researcher. Lebih tepatnya juga saya menangani beberapa kasus data, dan memang dari kasus data tersebut perlu yang namanya skill database seperti itu. Jadi memang sebenarnya data analis ini nggak serta merta ya kita dapat data kemudian kita mengolah dan melakukan visualisasi, tapi lebih dari itu ya. Untuk skill data analitik ini sangat luas sekali ya, mulai dari hulu ya, mulai dari raw data sampai visualisasi sampai permodelan. Itu yang membuat sebenarnya ya untuk skill data analitik ini menjadi sebuah hal yang susah menurut saya. Jadi banyak hal yang perlu dikuasai ketika kita bekerja sebagai data analis atau di ranah-ranah itu ya, seperti market research dan sebagainya. Jadi banyak hal, banyak tools, dan banyak ilmu yang harus kita pelajari. Tidak dalam, mungkin ya beberapa ilmunya itu tidak dipelajari secara spesifik banget, tidak. Cuma banyak hal yang harus kita pelajari, seperti kalau misalnya teman-teman belajar terkait database ya, itu nanti bisa digunakan sebagai bekal ya untuk memproses data. Jadi kadang data itu tidak disimpan dalam file lokal seperti di komputer dan sebagainya, tapi disimpan di dalam database ya. Entah itu dari database website dan sebagainya. Nah, tugas data analis itu nggak serta-merta dapat data, tapi juga bisa mengekspor data atau mengambil data itu dari sebuah database. Nah, makanya sebagai data analis diperlukanlah skill atau keahlian query atau biasa disebut sebagai bahasa pemrograman SQL ya. Jadi bahasa pemrograman SQL ini perlu dipelajari ya untuk query atau pengambilan sebuah data dari sebuah database. Dan tentunya kadang sebagai data analis kita juga harus memahami ya bagaimana proses penyimpanan sebuah data agar data tersebut lebih efektif ya untuk digunakan, sehingga akan mempersingkat waktu dalam proses preparasi datanya. Ini sudah malam ya, mungkin ini jam 11 malam sudah. Jadi saya akan lanjut ya apa yang saya pelajari, dan dari pelatihan itu serta dari sertifikasi dari database administrator ya dari BNSP, itu banyak hal yang saya dapatkan dan saya ingin terapkan seperti itu pada pekerjaan saya saat ini. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman agar ilmu saya ini terus berkembang. Nah, pertama kalau teman-teman lihat ya dari basis data atau database, ini merupakan sebuah kumpulan informasi ya. Ini teman-teman bisa baca, tapi saya nggak akan membaca teks secara rinci karena itu akan membosankan ya. Jadi intinya nanti ada DBMS, yaitu Database Management System, sama RDBMS atau Relationship Database Management System. Ini ya nanti akan membedakan ya teman-teman. Jadi kalau DBMS itu merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Jadi ini sebuah sistem manajemennya ya. Kalau di BMS ini lebih ke manajemennya ya.
Sedangkan RDBMS kata kuncinya adalah relationship ya. Jadi ini merupakan salah satu jenis DBMS yang mendukung adanya hubungan ya antar tabel. Jadi di dalam sebuah database untuk membuat sebuah tabel kita nggak serta-merta ya udah kita buat tabel ya. Terserah ya. Misalnya kolom dan barisnya terserah, tapi enggak. Jadi kita harus mengerti dalam pembuatan tabel di tabel data di sebuah database itu nggak serta-merta dibuat ya, tapi ada beberapa kaidah atau sistematika yang harus kita pelajari agar beberapa tabel yang kita simpan dalam database itu kita bisa hubungkan. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada hierarki database. Jadi hierarki database itu kalau teman-teman lihat di sini ada DBMS ya. Jadi DBMS ini terdiri dari beberapa database dan setiap database ini terdiri dari beberapa tabel. Nah, ini yang sudah saya jelaskan bahwa ada relationship ya atau hubungan antar tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, itu hubungannya pasti terjadi pada field ya teman-teman, atau field dan record. Nanti ini yang kita akan pelajari. Nah, sebenarnya jenis-jenis database itu ada banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada IBM, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQLite, MySQL dan sebagainya. Cuma kita pakai software yang gratis ya teman-teman. Sebenarnya saya lebih familiar ketika saya pakai MySQL, tapi karena MySQL saya ini ada beberapa komponen yang harus berbayar dan sebagainya, maka saya menggunakan PostgreSQL untuk praktik kali ini ya teman-teman. Di PostgreSQL ini memang gratis dan teman-teman bisa mendownloadnya. Seperti itu. Jadi nanti kita praktiknya akan pakai PostgreSQL, dan sebenarnya untuk query-nya ya teman-teman, untuk sintaks query-nya antara MySQL sama PostgreSQL itu tidak terlalu jauh berbeda. Mungkin ada beberapa sintaks yang ya menyesuaikan ya, tapi tidak terlalu signifikan jauh berbeda. Dan ini teman-teman bisa lihat ya ada perbedaan antara RDBMS sama ORDBMS. Sebenarnya ini terletak dari ini teman-teman. Perbedaannya terletak kalau RDBMS itu pada relasi ya teman-teman. Jadi antara tabel satu dengan tabel lainnya ini yang akan menghubungkan relasinya, ini yang kita akan bahas yang di RDBMS. Sedangkan ORDBMS ini terletak pada sebuah objek. Jadi ini sebuah model database yang orientasinya ke objek. Nah, teman-teman bisa lihat di situ RDBMS, beberapa software yang bisa kita gunakan itu seperti MySQL, SQLite, MariaDB, dan beberapa software lainnya. Sedangkan ORDBMS itu seperti PostgreSQL ya, itu kita pakai ORDBMS ya teman-teman. Jadi memang PostgreSQL ini gratis teman-teman, dan open source juga, sangat powerful juga untuk kita gunakan sebagai topik pembelajaran kali ini. Kemudian di sini teman-teman ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah data model. Nah, di dalam sebuah model itu ada namanya entitas teman-teman. Ya, di dalam suatu entitas dia mewakili beberapa tabel. Nah, tabel-tabel ini yang nanti akan disimpan di dalam database server. Kemudian ini salah satu contohnya ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ya, ini ada data dari employee atau pegawai dari suatu departemen. Nah, employee ini kan mewakili ke departemen ya, dan setiap departemen ini entitasnya ya itu terbagi menjadi beberapa employee yang dalam bentuk sebuah tabel. Nah, kemudian tabel-tabel employee itu nanti yang akan disimpan ya di dalam sebuah server. Nah, ini untuk definisinya ya teman-teman. Jadi untuk entitas itu merupakan kata benda yang mempresentasikan bentuk nyata ya. Misalnya nasabah, buku, penjual, milik, penerbit, atau sebagainya ya teman-teman ya.
Nah, sebuah entitas itu dinyatakan dalam sebuah kotak. Jadi kalau misalnya kita mempelajari database, entitas itu kita gambarkan dalam kotak, misalnya karyawan, mobil, dan sebagainya. Nah, entitas karyawan memiliki banyak atribut seperti NIM, nama, alamat, umur, dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya saya jelaskan di sini ya teman-teman, bahwa memang seperti entitas karyawan. Nah, karyawan itu ada banyak sekali entitasnya, ya, mempunyai banyak atribut, seperti NIP, nama, alamat, umur, dan sebagainya. Sedangkan entitas mobil, ini salah satu contohnya ya teman-teman, ini mempunyai banyak atribut seperti jenis, merek, tahun pembuatan, dan sebagainya. Intinya entitas itu sebuah tabel ya teman-teman, dan dalam sebuah tabel itu pasti mempunyai kolom. Kalau bahasanya yang lebih sederhana adalah kolom. Nah, kalau di database itu dikatakan sebagai atribut, yaitu NIP, nama, alamat, umur, dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan penyimpanan data di dalam sebuah database, itu ada beberapa sistematika yang memang harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi seperti terminologi atribut, kemudian record, field, dan sebagainya itu kita harus perhatikan. Dan kadang ya kita ketika menyusun data itu ada beberapa hal, kalau hal yang kita abaikan ya teman-teman, nanti kita akan pelajari itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada beberapa field. Kalau di dalam sebuah database itu ada field, ada record, sama atribut. Nah, field ini dalam bahasa sederhananya yang kalau kita pahami setiap hari, itu adalah kolom ya teman-teman. Sedangkan record itu merupakan row atau baris. Kalau teman-teman bisa lihat di situ ya, field-nya ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan sebagainya. Sedangkan kumpulan dari field ya itu merupakan sebuah atribut. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini di dalam IRD itu pasti ada hubungan antar entitas, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita pelajari di dalam SQL juga. Jadi, di dalam sebuah tabel itu pastinya di dalam tabel akan dihubungkan ya antara field yang satunya dengan field yang ada di tabel yang lain. Nah, di dalam IRD itu juga ada kardinalitas, teman-teman. Jadi, kardinalitas itu merupakan sebuah batasan atau limitasi untuk hubungan ya, yang menyatakan beberapa banyak ya, dan sebagainya ya. Nah, berapa banyak ya? Misalnya ada hubungan field antara karyawan dengan mobil ya, teman-teman. Nah, itu berapa banyak hubungannya? Nah, ini biasanya diartikan sebagai kalau satu itu bisa tidak ada, 2, 1, N banyak, dan sebagainya. Jadi, ini nanti kardinalitas ini disimbolkan teman-teman sebagai sebuah tabel ya, secara matematis itu seperti ini. Ada notasinya ya teman-teman di sini. Teman-teman bisa lihat 0 to 1, 0 to many, 1 to 1, 1 to many. Nah, teman-teman bisa lihat ada notasi grafiknya. Mungkin kalau seperti ini akan lebih susah ya untuk teman-teman pahami. Saya akan jelaskan di sini ada deskripsinya ya, relasi one to many. Di sini ada beberapa tabel teman-teman, ada customer, orders, detail, sama produk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada customers ya. Di sini ada customer, ada tabel customer itu dibagi menjadi 2 field, yaitu ID customer sama nama. Sedangkan tabel order itu ada ID order sama ID customer. Teman-teman bisa lihat ya di dalam sebuah relasi ya, relasi di sini, relasi antar tabel di sini dan setiap fieldnya itu ada hubungannya ya. Kalau teman-teman lihat ada panahnya. Nah, dalam proses order produk ini di sebelah ini ya, ada hubungan yaitu relasi one to many sama many to many. Ya, kalau teman-teman lihat di situ one to many itu terjadi pada tabel customer dan order ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ one to many ya. Jadi yang menghubungkan apa teman-teman? Yang menghubungkan adalah ID customer. Jadi ID customer yang di tabel customer sama ID customer yang ada di tabel order itu terhubung teman-teman. Jadi
Kenapa di sini ngomongnya one to many? Karena satu customer dapat memiliki lebih dari satu order. Jadi dari one, yaitu satu, ke many. Many artinya banyak option, teman-teman. Jadi banyak option yang maksudnya di sini adalah dapat memiliki lebih dari satu order. Sehingga di kolom customer sama order, di bagian field yang ID customer, itu terjadi hubungan one to many. Selanjutnya, relasi yang kedua, teman-teman bisa lihat bahwa order dan produk, tabel order dan produk ya adalah relasi many to many. Nah, tabel di sini menjadi pivot table atau tabel penghubung yang mengakibatkan terjadinya many to many. Nah, teman-teman bisa lihat ya antara order ya dan produk. Memang kalau teman-teman lihat di sini antara order sama produk itu tidak langsung terhubung ya, teman-teman. Ada penghubungnya yaitu table details. Nah, kita fokusnya ke field ID order. Itu teman-teman bisa lihat ya di sini antara ID order di table order dengan ID order di table details. Nah, di sini terhubung teman-teman ya. Jadi ini orderannya terus masuk ke detail ya teman-teman. Di situ ada detailnya. Nah, dalam satu orderan, customer dapat melakukan pemesanan lebih dari satu produk. Nah, di sini teman-teman. Jadi dia pesen ya teman-teman. Satu order itu kan bisa macam-macam produknya. Misalnya dia pesen kopi sama pesen teh sama pesen burger misalnya ya teman-teman. Jadi kan satu order kan bisa macam-macam. Nah, di sini dihubungkan sama ID P atau ID produk teman-teman. Nah, setiap produknya memiliki beberapa kode tertentu di sini. Nah, sehingga dari sini teman-teman kan terhubung ya ID produk di table details terhubung ke tabel produk yang ada di ID produk ya, field yang ada di ID produk seperti itu teman. Jadi di sini ada ID produk, ada nama, ada harga. Nah, sehingga di sini dinyatakan many to many. Many to many kenapa? Karena satu customer itu kan bisa memesan lebih dari satu order. Nah, otomatis order bisa dikatakan many karena banyak option di situ. Kemudian produk, kenapa dinamakan many? Karena memang di produk dalam satu order itu kita bisa memesan lebih dari satu produk. Ya, misalnya produk yaitu tadi ya KFC, misalnya ayam goreng, terus teh, kopi dan sebagainya. Dan setiap produk memiliki harga tertentu, teman-teman. Sehingga dapat dikatakan untuk relasi antara table order ke produk itu merupakan hubungan many to many. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kenapa sih beberapa table yang ada di sini tuh dikasih sebuah ID atau kode. Nah, itu yang nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ini langsung saya masuk ke sini ya teman-teman. Jadi di dalam sebuah struktur relasi itu ada beberapa hal yang penting yang teman-teman perlu perhatikan, yaitu ada primary key sama foreign key ya. Jadi primary key itu kalau bahasanya itu adalah kunci kandidat yang dipilih sebagai penentu tunggal. Ya, setiap relasi harus memiliki kunci primer. Nah, kunci primer itu gini teman-teman ya. Bahasanya primer key itu adalah sebuah kode dan dia unik teman-teman. Jadi dia mewakili sebuah data dan sebagainya dan dia itu unik. Biasanya itu dilakukan seperti pengkodean seperti tadi ya teman-teman. Seperti kalau kita melihat NIM ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan NIM? Kenapa kok nggak menggunakan nama saja atau misalnya kita menggunakan nomor saja teman-teman? Karena di dalam sebuah NIM itu pertama kita bisa tahu ya teman-teman prodi angkatan ya kita bisa tahu prodi apa dan angkatan apa itu dari berdasarkan NIM biasanya.
Dan kalau kita pakai nomor saja, itu kita hanya bisa mengetahui dari ID urutannya aja, teman-teman. Ya mungkin itu beda, unik ya, tapi kita tidak dapat informasi apapun ya, kecuali nomor aja, teman-teman. Kalau contohnya adalah di sini, customer table sama order table. Jadi ini kalau misalnya saya melihat dari contohnya tabelnya mahasiswa, yaitu pakai NIM. Nah, NIM ini adalah sebuah primary key, teman-teman. Artinya dia unik dan dia hanya bisa mewakili dari satu data tersebut. Nah, kenapa tidak pakai data nama aja sebagai primary key? Karena nama itu bisa sama, teman-teman. Mungkin aja misalnya ya, ada yang namanya Sally Harry. Terus mahasiswa satu lagi itu ada yang namanya Sally Harry juga. Sama. Dan kalau datanya sama dan sebagainya, kan kemungkinan orangnya berbeda ya teman-teman. Mungkin beda umur, beda jurusan dan sebagainya. Tapi namanya sama. Sehingga nama tersebut tidak bisa mewakili. Otomatis kita harus pakai data atau field yang unik ya, yang bisa mewakili itu dan hanya ada dan dia itu sebagai pembeda ya teman-teman. Jadi memang dia hanya satu-satunya dan itu salah satu contohnya adalah NIM seperti customer ID, ID order dan sebagainya. Ya, jadi primary key ini merupakan sebuah kode teman-teman yang unik yang bisa mewakili sebuah data tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ada foreign key. Nah, foreign key itu adalah sebuah field ya dari sebuah table yang terhubung ke table lainnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada customer number, di sini ada customer number ya. Jadi antara customer number di customer table dengan customer number di order table dia terhubung ya teman. Ini yang dinamakan sebagai foreign key. Seperti itu. Jadi hubungan antara primary key dari customer tab dari table 1 ke table yang lainnya itu dinamakan foreign key. Seperti itu. Dalam sebuah data, teman-teman, itu ada namanya sebuah ini ya, teman-teman, anomali ya, anomali atau ambigu ya, ambiguitas dalam sebuah penginputan data. Nah, tujuan normalisasi ini yaitu sebagai hubungan antar atribut, kemudian mengkombinasikan atribut untuk membentuk relasi dan mengkombinasikan relasi untuk membentuk database. Nah, cara gampangannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi anomali akan saya contohkan ya, teman-teman. Jadi ketika kita melihat bahwa di sebuah data atau database itu terjadi proses penginputan dan terlihat dan dari hasilnya itu terlihat data tersebut merupakan data anomali, maka yang umumnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan dekomposisi ya, dipecah menjadi kumpulan atribut yang lain. Sehingga kita bisa lebih memahami ya, lebih memahami dari tabel-tabel baru itu dan kita bisa membuat sebuah hubungan. Nah, contohnya itu ada ini teman-teman ya. Kalau teman lihat di sini, nah di sini ada tabel, ada nomor induk, nama, kursus, terus di tab di kolom ini kursus ya, di kolom kursus ini dipecah lagi ada kursus, tanggal, kursus, tanggal, kursus, tanggal. Nah, ini akan menjadi sebuah anomali. Kenapa anomali? Karena kalau teman-teman lihat di sini, kursusnya itu field kursus atau kolom kursusnya itu ada banyak, teman-teman. Ada banyak data yang sama. Itu ini kursus, ini tanggal, ini kursus. Nah, sehingga data-data seperti ini akan sulit untuk diinput ke database dan tidak akan sulit juga untuk dihubungkan ya satu sama lain, sehingga kita harus melakukan proses dekomposisi atau pemecahan. Nah, jadi ini bisa dipecah teman-teman untuk ya. Jadi pemecahannya itu kita lihat dari primary key atau kode unik ya di dalam sebuah data. Jadi ini kita pecah teman-teman menjadi nomor induk, nama, kode kursus. Seperti itu. Sedangkan yang ini kita pecah menjadi kode kursus,
sama tanggal ya, teman. Jadi dia akan lebih enak gitu kalau kita baginya seperti ini. Nah, ini teman-teman nomor induk, nama, kode kursus dan sebagainya ya. Kita pecah lagi. Nah, ini kita pecah lagi relasinya ya. Di sini ada dua macam teman-teman, ada nomor induk nama sama nomor induk sama kode kursus ya. Jadi kita bisa membagi menjadi dua tabel, yaitu nomor induk nama sama nomor induk kode kursus. Nah, ini kan salah satu contoh sederhana ya teman-teman. Mungkin akan lebih enak kalau kita ini belajar dari contoh kasus seperti ini ya teman-teman. Kalau tadi kan sangat sederhana untuk proses normalisasinya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa anomali dalam penginputan data ya teman-teman, atau di dalam sebuah data. Dan kalau teman-teman lihat di sini, data tersebut harus dilakukan proses normalisasi. Kalau teman-teman lihat di sini ada nomor proyek, nomor pegawai, golongan sama besar gaji. Kalau teman-teman lihat di sini nomor proyek ya, di sini dia di merge cell seperti ini dan nama proyek juga di merge cell seperti ini. Kalau di dalam penulisan data, sebenarnya penulisan seperti ini atau penginputan data seperti ini tidak benar ya teman-teman kalau kita menginputnya di sebuah database. Ini kalau misalnya mau diinput ya ini harus ditetap ya menjadi sebuah baris utuh seperti itu. Jadi seperti kode NP001 ini harus tertulis barisnya ada 3 seharusnya. Kemudian di nama proyek BRR ini juga tertulisnya harus ada 3 ya teman-teman.